di channel kesayangan kalian. Perkenalkan, nama saya Dita Suci Aulia dengan NIM 11211036. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan sempat menjadi heboh di akhir tahun 2024 kemarin, yaitu mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dengan perspektif berpikir kritis. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah secara terhutang oleh seseorang atau badan. Pajak memiliki sifat memaksa. Hal ini merupakan dan berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1. Pajak memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu kontribusi yang wajib, 2. Bersifat memaksa, 3. Dikelola oleh pemerintah, 4. Pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang, yang terakhir sebagai anggaran pemerintah. Pajak juga memiliki jenis yang digolongkan sesuai dengan instansi atau lokasi pemungut, objek dan subjek pajak. Pajak berdasarkan lokasi, diantaranya ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak berdasarkan objek dan subjek pajak yaitu terdiri dari pajak subjektif seperti NPWP dan pajak objektif yang dikenakan atas kepemilikan barang atau aset seperti biaya masuk, biaya impor, biaya material, pajak penjualan barang mewah, dan juga lain-lain. Pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung seperti pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai PPN. Kenaikan pertambahan nilai atau PPN resmi ditetapkan pada bulan 1 Januari 2025 kemarin. PPN ini diterapkan berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan melalui literasi media, kenaikan pajak ditetapkan di Gedung Kementerian Keuangan Kemenku, Jakarta Pusat pada Selasa 31 Januari 2024. Pak Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak
pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang dimulai berlaku pada 1 Januari 2025 kemarin. Kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hal tersebut saya kutip dari sumber sebagai berikut. Pemerintah menaikkan PPN dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi. Dasar-dasar pengenaan PPN di antara lain, yang pertama, harga jual, yang merupakan nilai uang yang ditetapkan penjual untuk barang atau jasa yang diserahkan. Yang kedua ada penggantian, merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan sebagai imbalan atas penyerahan jasa atau ekspor barang dan jasa kena pajak atau JKP dan BKP, barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga ada nilai impor, dasar perhitungan PPN yang terkait dengan impor barang kena pajak atau BKP. Yang keempat ada nilai ekspor, nilai uang yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir atas barang yang dijual ke luar negeri. Yang kelima ada nilai lain, menetapkan nilai untuk memastikan bahwa PPN tetap dikenakan secara adil. Dalam pernyataan DJP, Kemenku menegaskan bahwa pungutan tarif PPN berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang dan jasa dibebaskan dari tarif PPN dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan hasil saya dapat juga, tahun depan atau tahun ini pungutan PPN masih dikecualikan untuk bahan pokok seperti beras, daging dan telur ayam beras, daging sapi, ikan, sayur susu, hingga jasa kesehatan dan pendidikan. PPN hanya berlaku kepada dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers pada Senin tanggal 16 bulan Desember 2024, kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan dari PPN mulai tahun ini dikenakan PPN sebesar 12%, diantaranya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan memutar video bagaimana pengumuman dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto mengenai barang yang termasuk PPN 12%. Oke, mari kita cek videonya. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%
hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Langkah selanjutnya, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan daya beli melalui program bantuan diskon listrik sebesar 50% dan bantuan pangan berdasarkan pernyataan berikut ini. Oke, selanjutnya mari kita ambil berdasarkan kesimpulan melalui analisa berpikir kritis. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah langkah yang melalui beberapa observasi dan juga penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli di bidangnya. Memang untuk kenaikan pajak 1% itu menuai pro dan kontra masyarakat. Karena angka 1% ini merupakan angka yang kecil. Namun dalam kenaikan pajak angka 1% ini memiliki dampak yang besar bagi khususnya kelompok kaum ekonomi. Dan seharusnya dengan adanya kenaikan PPN sebesar 1% ini, masyarakat lebih fokus kepada apa saja timbal balik dari yang kita dikeluarkan melalui pajak kepada kita, seperti dengan adanya program-program pemerintah yang akan dijalankan. Salah satunya adalah program makan gratis dan juga memberikan diskon 50% terhadap diskon 50% untuk listrik dengan pembatasan volt yaitu sebesar 3.500 sampai 6.600. Jadi masyarakat yang memiliki tagihan listrik pelanggan rumah tangga yang di bawah 3.500 sampai 6.600 volt tidak dapat diskon dari pemerintah sebesar 50%. Menurut sumber yang saya baca melalui blog sosial media, yaitu bahwa kenaikan pajak 20% ini memiliki peluang bagi masyarakat, yaitu antara lain dana pajak ini dapat dialokasikan untuk infrastruktur dan yang dapat membuat konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga membuka peluang kerja baru. Sebagai contohnya yang dapat kita ketahui yaitu dibangunnya infrastruktur jalan-jalan
yang menghubungkan antara satu daerah dan daerah lainnya. Contohnya, pemerintah melakukan perbaikan jalan yang terdapat kerusakan di berbagai wilayah. Dan juga melalui bidang kesehatan, pemerintah melakukan program makan gratis yang diterapkan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah akhir. Oke. Contoh-contoh tadi videonya dapat kita ketahui melalui akun Instagram. Videonya antara lain sudah saya rangkum menjadi satu. Mari kita tonton secara bersama-sama. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku. Pak Prabowo, terima kasih Prabowo. Pak Prabowo. Bapak, terima kasih atas makan siang gratis. Sangat turut berduka. Selamat makan. Enak. Selamat makan. Anak selamat makan. Makasih buat siapa? Bukan sama ibu guru. Terima kasih. Bilang. Ya. Kontre. Bilang kontre. Program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di hari ini. Di balik menu makan bergizi gratis, ada ratusan dapur yang ditunjuk pemerintah untuk membuat menu makan bergizi. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Nantinya anak-anak kita akan pintar, cerdas, kuat badannya. Bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang sungguh-sungguh juara, bangsa yang hebat. Masya Allah, luar biasa. Guru-guru juga sangat mendukung, semuanya terlibat untuk pertama kali ya. Anak-anak juga dengan senang hati, bahkan sudah pada habis makannya yang tidak biasa makan sayur juga. Bahkan anak-anak makan sayur dengan lahapnya gitu. Masya Allah, luar biasa program sekarang. Alhamdulillah ya, merasa bersyukur gitu karena kita dibantu dari segi gizi. Enak banget. Makanan enak nggak? Enak gitu ya. Bersama-sama kita akan melihat bagaimana antusiasnya bagi penerima makanan gratis dan juga program pemerintahan lainnya. Jadi
saya dapat menyimpulkan bahwa langkah pemerintah yang diambil saat ini itu sangat tepat, karena sasaran pemerintah juga sudah tepat. Pemerintah menyalurkan program-program sesuai dengan orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Oke, sekian dulu. Oke, saya sudah menyampaikan pandangan saya mengenai kenaikan pajak ini. Dan apabila rekan-rekan semua yang menonton video ini memiliki pandangan tersendiri mengenai kenaikan pajak ini, dapat memberikan sanggahan atau juga masukan dan juga tambahan untuk melengkapi informasi ini. Sebelumnya, apabila terdapat kata yang menyinggung dan juga tidak pantas untuk didengar oleh rekan-rekan semua, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih untuk rekan-rekan dan juga dosen kami, yaitu Pak Halifi. Saya tutup video ini dulu. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dan program makan siang gratis itu sangat tepat sasaran kalau misalnya di Papua, dan dibutuhkan karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota, kalau misalnya ada tokoh politik, artis, semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua, seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman perbatasan PNG, Papua Nugini, kita bakal ngeliat kelaparan setiap hari, pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. Ya, dan itu terjadi Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong. Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tukernya kemana? Ke pos, pos tentara. Teman-teman kita TNI di pedalaman di pos itu luar biasa kerjanya. Selain mengamankan wilayah kita, ternyata mereka juga masuk sampai ke urusan perut. Kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai, jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gua masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak tahu kalau ada di kampung itu nggak tahu kalau ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senangnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gua taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gua sedih. Maksudnya ya kalau misalnya
Ini luar biasa, lu luar biasa semua. Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri, belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya kan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua. Ya gue lihat sendiri apa. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana.
kasih.